Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sahabat Berbagi Ilmu, channel yang membagikan ilmu-ilmu bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kompresor, khususnya ini kompresor dari bekas AC mobil ya, yang saya dapatkan di sebuah pasar loak di daerah Jombang ya. Tujuan saya membuat video ini agar bagi kalian yang ingin membuat sebuah kompresor, jadi akan tahu seperti apa nanti bakalan terjadi jika menggunakan jenis kompresor ini. Kita akan bahas kelebihan dan juga kekurangannya. Oke, di depan kita ini seperti ini bekas AC mobil. Tidak tahu ini mobil apa. Ini dulu saya waktu mengunjungi sebuah pasar loak di Jombang. Ini ada ini katanya bekas AC mobil dan sudah pernah dibuat kompresor. Saya dapatkan itu, saya jumpai ada ini satu unit, ini bukan unit keseluruhan, motor tidak ada, cuma ini kompresornya, ini mesin kompresornya sama ini tabung angin. Dia bilang ini bisa dipakai. Kemudian saya putar ini bagian sininya, ternyata memang bisa menimbulkan tekanan angin, tapi harus diisi oli dulu, karena ini biasanya kalau di mobil ada refrigeran ya, minyak untuk AC itu. Dan kalau dipakai kompresor bisa diganti dengan minyak mesin atau oli, tentunya seperti ini. Nah, untuk mengetahui ini ada dua lubang, ada input dan output. Untuk mengetahuinya bisa diputar maka akan ketahui mana yang input dan mana yang mengeluarkan angin atau output. Ini sudah saya coba. Di sini bagian outputnya, langsung kita pasang selang menuju ke tabung angin. Seperti saya katakan sebelumnya, kita ingin mengetahui kelebihan dan kekurangannya kompresor jenis ini agar kalian tidak salah. Misalnya mau menginginkan kompresor yang kualitas dan spesifikasi seperti ini, tapi nyatanya spesifikasinya tidak sesuai, tidak cocok untuk pekerjaan kita. Dulu ini sempat saya pakai untuk nyepet. Saya dulu beli seharga murah ya, 200.000. Tetapi kalau tidak bisa dipakai, 200.000 itu yang harga murah itu bisa jadi sia-sia, jadi mubazir. Untungnya ini dulu berhasil saya gunakan, saya bangun berhasil saya gunakan untuk bekerja, untuk nyepet, mengecat pakai angin, spray. Jadi sempat saya gunakan, jadi ya tidak mubazir. Tetapi membuatnya ini cukup rumit karena saya harus melakukan percobaan. Dulu pakai puli ini, dinamo yang 1 PK ini yang meskipun cukup besar ternyata tidak mampu dengan puli bawaannya ini, terlalu kecil. Jadi saya buat perbandingan antara puli motor dan puli kompresor.
perbandingannya lebih besar, jadi 4-5 kali perbandingannya baru kuat untuk dinamo 1 PK. Dulu pernah saya coba seperempat PK, nggak muser sama sekali. 1 PK baru muser. Muser itu berputar. Oke, saya jelaskan dulu bagian-bagiannya. Ini adalah kompresornya, kompresor utama, kemudian motornya 1 PK, kemudian pakai otomatisnya saya memakai otomatis dari pompa air itu. Ini jadi tekanannya memang tidak bisa begitu kuat ya, untuk misalkan untuk memompa ban misalnya, atau untuk yang bertekanan tinggi itu tidak bisa. Kalau untuk sekedar nyepet itu bisa, dan anginnya juga besar. Karena apa kok tidak bisa pada tekanan tinggi? Karena ternyata kompresor ini dalamnya pernah saya coba, itu saya buka, ternyata bagian dalamnya itu kompresor jenis wankel. Wankel itu dalamnya itu seperti segitiga yang berputar, tidak simetris. Bisa di googling tentang motor wankel. Jadi untuk ukuran segini ini sekitar 14 cm ini harus membutuhkan motor yang lebih besar. Jadi 1 PK ini tidak cukup untuk mencapai tekanan yang tinggi. Jadi cuma bisa berputar untuk tekanan sedang. Kalau untuk mencapai tekanan tinggi harus ya mungkin 2 PK motornya atau bahkan lebih untuk mencapai tekanan seperti kompresor yang lainnya. Itu ya bagian dari kekurangannya. Yang pertama itu ya, kekurangannya adalah motor harus besar. Ini minimal 1 PK. Yang kedua adalah nah, yang utama itu ya, yang pertama tadi motor harus besar untuk menghasilkan tekanan. Kemudian yang kedua adalah karena ini di dalamnya ini harus diisi oli. Jadi kalau untuk nyepet itu kalau dipakai setiap hari sekitar 1 bulan itu oli sudah merambat ke selang dari awalnya, dari tabung keluar itu sedikit-sedikit itu merambat. Kalau lama-lama nggak dibersihkan itu oli bisa keluar ke spray gun atau tembak sepet, itu bisa keluar di situ, dan oli bercampur dengan cat, itu hasilnya jadi tidak maksimal. Dan yang ketiga adalah ini, karena saya dapatkan ini bekas, ternyata suaranya cukup kencang ya, suaranya itu cukup bising. Tidak tahu, mungkin kalau kalian dapatkan itu yang masih bagus, tidak tahu. Yang saya dapatkan ini karena sudah lama, jadi suaranya itu cukup bising. Dan untuk merakitnya itu butuh percobaan ya. Nah, sekarang kalian tahu kekurangan dari
mesin kompresor bekas AC mobil ini. Kalau kelebihannya, saya rasa ini jenis ini sangat awet, tidak mudah rusak karena di dalamnya itu bercampur dengan oli langsung, jadi sangat awet. Nah, itu saja pembahasan dari saya. Mungkin di lain waktu kita bisa bahas tentang kompresor yang lainnya. Saya dulu pernah berpengalaman mengalami membuat kompresor dari ini. Yang pertama dari bekas AC mobil, kemudian dari kompresor AC rumah juga pernah, kemudian yang kompresor piston itu, dan yang terakhir adalah saya pernah membuat kompresor sampai saat ini saya pakai, yaitu dari bekas kompresor kulkas. Itu cukup berhasil. Nah, semoga di lain waktu kita bisa bahas jenis-jenis kompresor yang lainnya. Jangan lupa ya, nantikan video berikutnya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, agar kalian tidak ketinggalan info-info dari channel Sahabat Berbagi. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya.